السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والشكر على نعمة الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang insyaallah dilanjutkan salat tarawih berjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa selalu berusaha istiqamah mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini saya akan membacakan hadis yang ke-10. Ya, ini lumayan berat memang karena banyak khilafiyahnya hadis nomor 10 ini. Saya hanya membacakan saja gitu. Nanti kalau ada perbedaan pendapat ya silahkan ditanyakan yang lebih ahlinya. Hadis yang ke-10 ini menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan dalam Islam, khususnya dalam mencari nafkah untuk keluarga kita. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu annahu ishtara ghulaman hajjaman faqala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dami wa thamanil kalbi wa kasbil baghi wa la'ana akilar riba wa muwakilahu wal washimata wal mustawshimata wal musawwira. Sahih Bukhari. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, dia pernah membeli seorang budak, yakni budak ini dijelaskan dalam hadis ini adalah seorang tukang bekam. Kemudian lalu ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW melarang hasil upah berjualan darah. Nah, kalau secara fikih memang dilarang untuk jual beli darah. Ya, sama halnya seperti jual beli kotoran. Jadi diganti dengan akadnya adalah mengganti upah, mengumpulkan atau menampung jasa saja. Jadi bukan untuk jual beli kotoran tersebut. Sama halnya darah juga, ya. Karena kan banyak, apalagi jelang Ramadan, jelang Lebaran, banyak pedagang-pedagang yang menjual darah yang di bahasanya Pak? Yang jadi apa itu? Yang seperti ati. Ya, itu ya? Didih nggih. Nah, itu termasuk yang diharamkan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pun pernah melakukan bekam kepada seorang budak, dan kemudian budak tersebut diberikan upah oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wasamanil kalbi, dan tidak boleh berjualan, intinya adalah seluruh hewan yang haram. Salah satunya adalah anjing. Kita sebagai seorang muslim, ya harapannya kalau walaupun tujuannya untuk sebagai menjaga di rumah, ya kalau ada security yang mending kita bayar orang ya, daripada beli anjing. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya wakas bil baghi, yaitu arti yang selanjutnya adalah mendapatkan atau mencari penghasilan yang nuwun sewune hasil kerja malam. Kalau jelasnya pelacuran kayak yang di Gang Sadar niku ya Pak. Itu diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diharamkan oleh agama Islam. Kenapa? Ya karena kita mau nafkahi anak istri kita. Ya. Jadi yang namanya pelacuran ini yang nggak tahu ya, ada yang karena kebutuhannya memang terdesak
Ya kita doakan semoga saudara-saudara kita muslim yang masih bekerja seperti ini semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wala'ana akilar riba wa muwakkilah wal washimah wal mustawshimah. Kemudian beliau juga melaknat pemakan riba, kemudian dan yang memberi makan dengan riba, serta orang yang menata dan yang minta ditato. Ya, ini luar biasa ya Pak. Tadi saya makanya bilang ini berat banget materi hari ini. Hadis singkat tapi luas, bukan singkat padat ini. Ini singkat dan luas. Karena penuh khilafiyah dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ya tadi dijelaskan orang yang menato dan yang minta ditato. Bahkan ada yang mengatakan hadis yang tadi juga kalau kembali tentang masalah ruqyah, orang yang diruqyah sekalipun itu dilaknat oleh Nabi. Jadi ketika kita meminta diruqyah oleh seorang muraqi atau orang yang meruqyah, itu termasuk orang yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya alangkah baiknya ketika kita memang merasa ada gangguan dalam hati kita, dalam diri kita, ya kalau memang mau diruqyah, cukup diruqyah dengan diri sendiri saja, dengan perbanyak berzikir, membaca Al-Quran, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari salah satu umat Nabi Muhammad SAW yang dibenci oleh beliau. Tapi bukan berarti peruqyah itu enggak boleh ya, boleh Pak. Cuma kalau kita minta diruqyah itu ada sebagian ulama yang mengatakan itu salah satu hamba umat Nabi Muhammad SAW yang dibenci. Yang selanjutnya adalah orang yang menato dan minta ditato tadi sama. Ya kalau misalkan kita badan udah mulus-mulus ya jangan dibikin gambar-gambar yang aneh-aneh ya. Wong sudah mulus segala dibikin gambar. Dan yang terakhir adalah serta melaknat orang yang menggambar. Ini pun sama Pak. Terkait musawwir di sini menjadi khilafiyah, perbedaan pendapat antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Tapi kalau misalnya memang kita mau lebih hati-hati ya kita ambil yang cari aman saja. Kenapa? Karena kategori musawwir di sini ada yang mengatakan adalah bahwasannya yang dimaksud musawwir adalah menggambar sesuatu benda yang mengandung ruh, ya seperti menggambar manusia, tapi dengan bentuk yang sempurna, matanya dua, mukanya jelas, ya hidungnya satu, lubangnya dua, intinya benar-benar wujud manusia. Tapi ada juga yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ya walaupun separuh, walaupun hanya sebelah mata, itu sudah termasuk tergolong yang dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sini mudah-mudahan yang singkat ini kita dapat mengambil pelajaran, khususnya kita sebagai umat Islam dalam menafkahi anak istri kita, menafkahi keluarga kita, diusahakan untuk mencari pekerjaan yang halal dan thayyibah. Kenapa? Karena anak kita itu tergantung apa yang dia makan. Kalau anak kita diberikan makanan yang halal, insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari segala sesuatu yang haram atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang syubhat sekalipun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.